Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ilham Majid, Yandi Kumalaka, dan Istiar Alam Sepabutungan dengan mata kuliah kecerdasan buatan ingin mempresentasikan tentang permodelan dalam MS atau Multimedia Exchange Service. Dan pertama ada model statistik analisis regreris digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Dengan model ini merupakan program dalam tool software pengembangan DSS. Kemudian kemudian ada model finansial untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IFPS. Kemudian ada model optimasi. Poin pertama dibuat menggunakan model management sequence yang disebut peningkatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Kemudian untuk menggunakan model ini, DSS perlu diantarmukakan untuk berhubungan dengan software yang lain. Kemudian aspek dalam pemodelan, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Poin pertama, monitoring, scanning, dan interpretasi terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Orang harus mengidentifikasi budaya organisasi dan proses pengambilan keputusan korporat. Kemudian ada masalah harus dipahami dalam setiap orang yang terlibat harus mempunyai kerangka pemahaman yang sama. Dan identifikasi variabel. Variabel keputusan, variabel hasil, variabel tidak dapat dikontrol, dan lain-lain. Kemudian perkiraan forecasting penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa mendatang. Dan model statis dan dinamis. Dan pertama ada analisis statis. Model statis mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semuanya terjadi dalam satu interval baik waktunya sebentar atau lama. Diasumsikan adanya stabilitas. Di sini contohnya pendapatan triwulan atau tahunan, keputusan mengenai membuat sendiri atau membeli satu produk. Kemudian yang kedua, analisis dinamis. Model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berupa tiap saat. Model ini tergantung pada waktu dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contohnya, proyek rugi laba 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Kemudian kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama kepastian, kedua ketidakpastian, dan ketiga risiko. Kemudian ada pengetahuan bertambah. Di sini pengetahuan dan lengkap pasti dan risiko diabaikan total dan tidak pasti. Kemudian pengetahuan berkurang. Kemudian ada diagram pengaruh. Yang pertama representatif grafik dan dari sebuah model yang digunakan untuk membantu mendesain, mengembangkan dan memahami model. Kedua, format standar. Dari segi 4 variabel keputusan dan lingkaran, variabel yang tidak dapat dikontrol, atau lanjutan oval, variabel hasil akhir. Kemudian yang ketiga, variabel dihubungkan dengan anak panah yang mengindikasikan arah pengaruh
hubungan. Di sini ada jumlah dalam, ketidakpastian, dan resiko penjualan. Dan optimasi dengan programan matematis. Karakteristik yang pertama, sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasi. Kedua, resource digunakan dalam produk-produk atau service. Yang ketiga, ada dua atau lebih cara bagaimana resource digunakan, masing-masingnya disebut dengan resolusi atau program. Keempat, setiap aktivitas produk atau service di mana resource digunakan di situ memberikan hasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, dengan lokasi ini biasanya dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraints atau batasan. Kemudian ada asumsi. Hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama seperti dolar atau utilitas. Kedua, hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lain. Ketiga, hasil total adalah penjumlahan dari semua hasil yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas yang berbeda. Keempat, semua data diketahui dengan cerita inti. Dan kelima, resource change digunakan untuk perilaku ekonomi. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Ilham Majid. Baik, lanjut. Masuk ke linear programming atau LP. Baik, yang pertama ada perumusan blending problem, yaitu decision variables. Variablesnya adalah kali 1 sama dengan jumlah alpha yang diperlukan dalam on-chase dalam setiap drum cut, kali 2 sama dengan jumlah beta yang diperlukan dalam on-chase dalam setiap drum cut. Ya, baru yang kedua, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya total dari formula yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu drum cut. Ketiga itu jika biaya alpha adalah 45 sen per ounce dan jika kali 1 ounce digunakan dalam setiap drum, maka biaya per drum adalah 45 kali 1. Keempat yaitu serupa dengan itu untuk beta biayanya adalah 12 kali 2. Yang terakhir yaitu biaya totalnya menjadi 45 kali 1 tambah 12 kali 2. Lanjut. Ini adalah tampilan linear programming TLP. Yang pertama ada cost coefficients. Z sama dengan 45x tambah 12x. Decision variables berdasarkan batasan-batasan linear. 1x ke 1 tambah 1x ke 2 lebih dari sama dengan 300. 3x 1 tambah 0x 2 lebih dari sama dengan 250. Input output coefficient capacity or requirements. Lanjut, perumusan umum dan istilah dibahas di sini. Perumusan umum dari LP di mana setiap LP terdiri dari yang pertama yaitu decision variables. Variabel di mana nilainya tak diketahui dan yang sedang dicari. Biasanya ditandai dengan X1 dan X2 dan lain-lain. Yang kedua yaitu objective function atau fungsi tujuan.
Pernyataan matematis merupakan fungsi linear menunjukkan hubungan di antara decision variables dan satu tujuan atau objektif yang dicari. Jika melibatkan tujuan yang banyak atau multiple goals, terdapat dua pendekatan. Itu yang pertama memilih tujuan utama yang memiliki level maksimum atau minimal. Kedua, memediakan tujuan-tujuan yang lain ke dalam constraint atau batasan yang harus dipenuhi. Lanjut, perumusan umum dan istilah. Pertama itu optimasi. LP berusaha untuk mendapatkan nilai maksimal atau minimal dari fungsi tujuan. Itu yang pertama itu koefisien atau koefisien dari objektif function menyatakan tingkat atau derajat di mana nilai dari fungsi tujuan meningkat atau menurun dengan memasukkan dalam solusi satu unit dari setiap decision variable. Kedua itu constraints atau batasan. Maksimalisasi atau minimalisasi dilakukan berdasarkan batasan-batasan tertentu sehingga P dapat didefinisikan sebagai permasalahan optimasi terbatasi. Batasan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan atau terkadang persamaan. Tiga yaitu koefisien input-output atau teknologi. Koefisien dari variabel batasan disebut dengan koefisien input-output. Ini mengindikasikan tingkat pemakaian atau penggunaan resource ditampilkan pada sisi kiri batasan. Lanjut, di sini ada linear programming. Ringkasnya blending problem diformulasikan seperti ini. Temukan X1 dan X2 yang meminimisasikan Z sama dengan 45 X1 tambah 12 X2 dengan batasan 1 X1 tambah 1 X2 lebih dari 300 atau spesifikasi kecerahan brightness dan 3X1 tambah 0X2 lebih dari 250 atau spesifikasi solusi yang dihasilkan oleh komputer yaitu X1 sama dengan 83.333 dan X2 sama dengan 216.667. Biaya total sama dengan 6350 dolar. Simulasi dalam MSS artinya adalah teknik untuk melakukan percobaan atau seperti misalnya what if dengan komputer digital pada suatu model dari sistem manajemen. Lanjut, karakteristik utama. Itu yang pertama, simulasi bukanlah sejenis model biasa. Model umumnya merepresentasikan kenyataan, sedangkan simulasi biasanya menirukan kenyataan tersebut. Singkatnya, ini berarti ada sedikit penyederhanaan kenyataan dalam model simulasi dibandingkan dengan jenis model lainnya. Kedua yaitu simulasi adalah teknik untuk melaksanakan percobaan. Artinya, simulasi melibatkan testing pada nilai-nilai tertentu dari decision atau uncontrollable variables yang ada pada model dan mengamati akibatnya pada variabel output. Ketiga itu simulasi lebih bersifat deskriptif atau menjelaskan daripada tool normatif sehingga tak ada pencarian otomatis untuk solusi optimal. Lebih dari itu, simulasi menjelaskan atau memperkirakan karakteristik sistem tertentu pada berbagai keadaan yang berbeda-beda. Sekali karakteristik ini diketahui, alternatif terbaik dari alternatif yang ada dapat dipilih. Terakhir yaitu simulasi digunakan bila mana permasalahan yang ada terlalu kompleks atau sulit. Bila diselesaikan dengan teknik optimasi numerik atau misalnya LP, kompleksitas di sini berarti bahwa permasalahan tadi tak bisa dirumuskan untuk optimasinya atau perumusannya terlalu kompleks. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riyandi Kumalaka.
Oke, kemudian di sini keuntungan simulasi. Yang pertama, teori simulasi relatif mudah dan bisa langsung diterapkan. Yang kedua, model simulasi mudah untuk menghubungkan berbagai hubungan dasar dan ketergantungannya. Yang ketiga, simulasi lebih bersifat deskriptif daripada normatif. Ini mengizinkan manajer untuk menanyakan jenis pernyataan what atau if, sehingga manajer yang memiliki pendekatan trial and error dalam menyelesaikan masalah dapat melakukannya lebih cepat dan murah dengan risiko yang lebih kecil. Dengan menggunakan bantuan simulasi komputer atau sebagai pembanding adalah pendekatan trial and error dalam sistem yang nyata. Kemudian model simulasi yang akurat membutuhkan knowledge yang dalam dari suatu masalah yang memaksa MSS builder untuk selalu berkomunikasi dengan manajer. Kemudian modelnya dibangun berdasarkan perspektif manajer dan berada dalam struktur keputusannya. Selanjutnya kerugian simulasi. Nah, ini adalah beberapa kerugian dari simulasi. Untuk yang pertama, tidak menjamin solusi yang optimal. Yang kedua, membangun model simulasi yang seringkali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya. Untuk yang ketiga, solusi dan inferensi dari satu kasus simulasi biasanya tidak bisa ditransfer ke dalam permasalahan yang lain. Yang keempat, simulasi terkadang begitu mudah diterima oleh manajer sehingga solusi analisis yang dapat menghasilkan solusi optimal malah sering dilupakan. Untuk selanjutnya, ini merupakan pemrograman heuristik. Nah, pemrograman heuristik ini ada dua. Untuk yang pertama ini pendekatan yang melibatkan cara heuristik atau rule of thumb atau aturan jempol yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik pada berbagai permasalahan yang kompleks. Yang kedua cukup baik. Biasanya dalam jangkauan 90 sampai dengan 99,99% dari solusi optimal yang sebenarnya. Kemudian pendekatan logik heuristik ini melibatkan hal-hal berikut. Untuk yang pertama ini merupakan skema skala klasifikasi yang mengenalkan struktur ke dalam permasalahan. Yang kedua, analisis karakteristik dari elemen-elemen masalah. Nah, aturan-aturan untuk seleksi elemen dari setiap kategori untuk mendapatkan strategi pencarian yang efisien. Aturan-aturan untuk seleksi lebih lanjut bisa diperlukan. Kemudian, fungsi tujuan yang digunakan untuk mengecek kelayakan solusi pada tahapan seleksi atau pencarian. Nah, kemudian kapan kita menggunakan uh, pemrograman heuristik ini? Untuk yang pertama, kita menginput data. Untuk yang pertama, input data tidak pasti atau terbatas. Kemudian, kenyataan yang ada terlalu kompleks sehingga model optimasi menjadi terlalu disederhanakan. Kemudian, metode yang handal dan pasti tak tersedia. Kemudian, waktu komputasi untuk mengoptimasi itu terlalu lama. Dan beberapa hal yang ada di bawahnya dapat kita lihat pada poin yang ke-5 hingga poin yang ke-8. Nah, kemudian di sini merupakan program yang telah kami buat dengan mengambil bahasa pemrograman C. Di sini kami mengambil judul sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan metode fusi logik. Nah, sedikit penjelasan. Nah, ini metode fusi logik ini adalah sebuah metode dalam kecerdasan buatan atau AI dalam sistem keputusan menangani ketidakpastian atau informasi yang tidak pasti. Berbeda dengan logika biner atau true false, logika logik ini memungkinkan nilai yang bersifat kontinu antara 0 dan 1. Nah, ini berarti suatu pertanyaan bisa saja benar sebagian atau salah sebagian, yang mencerminkan cara berpikir manusia lebih fleksibel. Nanti kita jelaskan pada uh, penjelasan selanjutnya setelah kesimpulan.
Nah, kesimpulan di sini yang pertama, model memainkan peranan yang utama dalam SDSS terdiri dari beberapa jenis. Kemudian manajemen model adalah konsep yang serupa dengan manajemen data. Kemudian model bisa berupa statis, cuplikan atau singkat situasi atau dinamis. Yang keempat, analisis dilakukan baik pada kondisi certainty atau kepastian. Yang paling diinginkan memang ini risiko atau uncertain, dihindari sebisanya. Tool utama yang dalam optimasi adalah pemrograman matematis atau LP, yang tool yang paling sederhana dari pemrograman matematis adalah mencoba mencari alokasi optimal dari research yang terbatas pada batasan constraints yang ada. Kemudian bagian utama dari linear programming atau LP ini adalah object function atau decision variable yang constraints. Kemudian simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang bisa dilakukan dengan teknik optimasi bisa biasa. Tapi tak ada jaminan untuk mendapatkan solusi yang optimal. Kemudian pemrograman heuristik adalah penyelesaian masalah yang menggunakan metode rule of thumb. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai program yang tadi dari judul eh, sistem pengambilan keputusan menggunakan metode fusi logik. Nah, untuk yang pertama di sini karena menggunakan bahasa pemrograman C, tentu kita menggunakan pustaka include stereo.h. Nah, untuk yang ada di sini, fungsi untuk menentukan derajat kekuatan suhu ini berada pada line 4 atau void fusi temperatur. Nah, jika suhu di sini jika suhu kurang dari sama dengan 20 derajat Celcius, ini suhu dianggap sangat dingin. Nah, dapat dilihat dengan kondisi if di sini. Jika kondisi kurang dari sama dengan 20, maka ini akan dianggap dingin atau cold sama dengan 1 karena menggunakan metode fusi logik. Nah, kemudian jika suhu lebih dari 20 derajat Celcius dan kurang dari 25 derajat Celcius, ini suhu dianggap hangat. Nah, dapat dilihat di sini dengan else if. Temperatur lebih dari 20 dan temperatur kurang dari sama dengan 25 ini dianggap hangat. Dapat dilihat seperti di line 12 dan 13 ini derajat keanggotaan dingin, kemudian derajat keanggotaan hangat. Nah, apabila suhu lebih dari 25 derajat dan suhu kurang dari sama dengan 30 derajat Celcius, suhu ini akan dianggap panas. Dapat dilihat pada kondisi else if di sini. Kemudian jika suhu sama dengan lebih dari 30 derajat Celcius, maka suhu dianggap sangat panas. Dapat dilihat seperti pada kondisi else di bawah ini. Kemudian fungsi untuk menentukan derajat keanggotaan kelembaban. Nah, ini menggunakan void fusi humidity karena untuk menentukan derajat keanggotaan kelembaban atau derajat kelembaban. Nah, jika kelembaban ini kurang dari sama dengan 30 derajat, kelembaban ini dianggap sangat kering. Dapat dilihat pada kondisi if di bawah ini, jika humidity kurang dari sama dengan 30, maka ini akan dianggap sangat kering. Atau di sini 1,0. Nah, jika kelembaban ini lebih dari 30% dan kurang dari sama dengan 50%, maka kelembaban ini dianggap normal. Kemudian di sini ada kondisi else if. Dapat dilihat dari line-nya yang ke 35, line 35 hingga ke 50. Kemudian di sini fungsi untuk menghitung kecepatan kipas berdasarkan aturan fusi. Nah, float fusi rules ini untuk menghitung kecepatan kipas berdasarkan aturan fusi. Dapat kita lihat di sini untuk menyimpan hasil dari aturan ini menggunakan float rules.
Kemudian untuk menghitung jumlah aturan diterapkan ini menggunakan tipe data integer. Untuk menyimpan ini menggunakan float. Kemudian aturan 1. Jika suhu panas dan kelembaban kering, maka kecepatan kipas tinggi. Dan kita lihat dengan menggunakan logika if, hot lebih dari 0 dan dry ini lebih dari 0. Maka kecepatan tinggi atau 100%. Kemudian aturan yang kedua, jika suhu hangat atau kelembaban normal, maka kecepatan kipas sedang atau 50%. Nah, yang ketiga, jika jika suhu dingin dan kelembaban lembab, maka kecepatan kipas rendah atau kecepatannya hanya 20%. Dapat dilihat dari aturan 1 hingga yang ketiga ini, dari lainnya yang ke-58 hingga ke-71. Kemudian ini pada line 73 ini merupakan deklarasi untuk menghitung rata-rata hasil aturan atau diffusi session atau dengan kondisi jika rule count sama dengan 0, maka total sama dengan 0, atau untuk menghitung dia menggunakan for int i sama dengan 0, i kurang dari roll count atau i plus. Kemudian ini adalah rata-rata dari hasil aturan. Untuk return 0 ini jika tidak ada aturan yang terpenuhi, maka kipas akan mati. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Mr. Peputungan. Dan saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang pertama-tama di sini ada program utama. Di bagian int ini main terdapat float suhu kelembapan, variabel untuk suhu dan kelembapan, dan float cold, warm, dan hot itu adalah derajat keanggotaan suhu. Dan float dry, normal, humid adalah derajat keanggotaan kelembapan. Dan float fan atau speed itu kecepatan kipas. Dan input suhu dan kelembapan dari penggunaan di sini ada print, masukkan suhu dengan Celsius, dan scan dalam kurung F dan suhu, dan print, masukkan kelembapan perintahnya, dan scan dan kelembapan. Kemudian ada fungsi Cation menghitung derajat keanggotaan untuk suhu dan kelembapan, dan fungsi temperatur, suhu, cold, warm, dan hot, dan fungsi humidity, kelembapan, dry, normal, humid, menggunakan aturan fungsi untuk menentukan kecepatan kipas, fan speed, fungsi rolls, dan cold, warm, hot, dry, normal, humid. Dan output hasil print suhu dan Celsius kelembapan, dan suhu kelembapan, print kecepatan kipas, dan perintah fan speed source, dan akan dicoba running oleh Ilham Majid. Baik, langsung saja kita run di sini. Masukkan suhu, kita masukkan 25, dan masukkan kelembaban 1. Maka suhu sama dengan 25 derajat Celcius dan kelembaban di 51%. Maka kecepatan kipas menjadi 47,50%. Itu suhu agak panas
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.